Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanyakan soal ini. Nah, kita akan kerjakan. Saya sudah ketikkan di Excel. Nah, kita total dahulu. Coba jumlah dari sini. Wah, kurang. Selisih berapa ya? 9. Kita bandingkan 95 harusnya. 3, 10, 15, 1, 2, 5, terus 1.250 juta, 40.000, 100 juta. Ini salah. 500.000. Jadi dari 500. Oke, sudah sama. Kemudian kita lihat penyesuaian pertama, perlengkapan tersisa seharga 250.000. Ini supaya nanti jumlahnya baca di sini penyesuaian akhir tahun ya, dan akhir tahun. Jadi kalau kita buat garis, nah seperti ini. Penyesuaiannya ini saya sudah kerjakan. Yang pertama kan perlengkapan yang tersisa di sini 250.000. Nah, berarti ini perlengkapan hanya 1.150.000 sampai dengan jurnal terakhir. Menjadi sekarang hanya tinggal, nah ini berarti kan neraca sesudah penyesuaian. Neraca penyesuaian. Ya. Ini neraca sesudah penyesuaian ini. Neraca saldo dikurangi penyesuaian. Ini hasilnya supaya 250.000. Berarti harus di kredit ya. Ya. Ini debit dikurangkan ya dengan kredit di 250.000. Jadi ini yang ditanya berapa itu supaya menjadi 250.000 di sini berarti kredit sebesar 1 juta. Nah baik, nah ini 1 juta ini berarti lawannya apa? Jurnal penyesuaiannya adalah itu dibebankan ke bagian toko 75% ya. Jadi kan 1 juta ya, 75%-nya. Sisanya adalah bagian kantor. Yang kedua, persediaan barang dagangan sebesar 13.500. Dan barang dagangan yang ada di sini 500, 150 ini dari awal tahun. Ini harus kita tutup ya. Kita tutup. Ini debit, dari tutup debit ke ikhtisar laba rugi. Kemudian yang persediaan akhir tahun sekarang sebesar 13.500.000 berdasarkan informasi nomor 2 ini kan. Nah, kreditnya juga sama ke ikhtisar laba rugi ya. Nah, makanya sama dengan persediaan akhir. Nah, berikutnya beban sewa tahun 2007 sebesar 1.200.000. Nah, beban sewa ini di sini belum ada. Berarti bisa ditambahkan ya. Besar informasi nomor 3 sebesar 1.200.000. Sewa dibayar di muka 3.600.000 itu sebagian sudah menjadi beban sebesar 1.200.000. Berarti ini tinggal dikurangkan saja 1.200.000. Saldo sewa kita nanti 600.000 dikurangi 1.200.000. Nah, jadi yang 1.200.000 sudah menjadi beban. Yang sisanya 3.600.000 dikurang 1.200.000 ini menjadi tetap sewa dibayar di muka kita untuk tahun depan dan tahun depan lagi. Jadi bayar sewa ini 3 tahun ya, di 1 Januari 2007. Berikutnya beban penyusutan peralatan 1.500.000. Ini beban penyusutan juga belum ada ya. Beban penyusutan 15 juta ya. Nomor besar 15
dan lawannya adalah akumulasi penyusutan perangkatan. Selanjutnya gaji yang masih harus dibayar untuk bagian toko, terus bagian kantor 250.000. Beban gaji ya, beban gaji bagian toko sudah ada, bagian tapi masih harus dibayar, berarti belum termasuk yang di sini, ini yang sudah dibayar. Ini nomor 5 ya, nomor 5, dan bagian kantor nomor 5 juga. Bagian toko berapa? 300.000, tulis 300.000 di kena beban. Bagian kantor berapa? 150.000. Nah, ini hutang gaji lawannya nanti ya. Nah, hutang gajinya kita bisa tambahkan di bawah. Nah, ini lawan nomor 5 ya. 300 tambah 250 kan. Kemudian kalau mau ditambahkan 300.000 ini ditambah 10.000 ini. 550.000. Nah, terakhir rekening listrik, air, dan telepon yang masih harus dibayar. Beban air, listrik, dan telepon juga sudah ada di sini. Ini yang sudah dibayar, ini yang baru kita hitung di akhir Desember. Desember ya, sebesar 300. Ini menjadi hutang air, listrik, dan telepon. Hutang air, jadi dia sebetulnya sudah digunakan di tahun 2007 tapi belum dibayar ya. Jadi kita perhitungkan yang beban tahun 2007 semua di tahun 2007. Jangan meskipun belum dibayar ya, jangan kita bebankan di tahun 2008, jadinya tidak imbang. Kita pendapatannya tahun 2007 semuanya kita akui, tapi bebannya tidak kita akui. Bagian yang tahun 2007 ini karena masih belum dibayar gitu ya, alasan masih belum dibayar itu tidak harus membuat kita tidak mengakui beban. Jadi tetap bebannya meskipun belum dibayar kita akui. Kita jumlahkan sampai baris ya. Ini kita ketik ini harus sama, pas sama ya. Sama kan? Ini kita copy ke atas 33.200. Nah, selanjutnya neraca saldo sudah penyesuaian, tinggal kita jumlahkan yang belum ya. Ini kas sama ya, tidak ada penyesuaian. Piutang dagang sama, tidak ada penyesuaian. Nah, persediaan barang dagangan yang ini dikurang, ini kan habis. Yang saldonya adalah yang 35 persediaan. Ini sudah dihitung, ini sudah dihitung, yang ini sama. Nah, yang ini tinggal ditambahkan saja 3 juta ditambah tambahan 500. Ini sama, kita copy ke bawah. Nah, yang ini juga sama, dan hati-hati pas menjumlahkan, jangan sampai ini saya copy ya, jangan sampai ini pokoknya debit kredit, jadi yang debit di debit lagi di sini. Jadi saya copy sampai sini. Yang ini saya copy sampai ya. Nah, ini juga yang bawahnya karena ada pengurangan jangan di copy. Udah. Nah, yang ini kita kurangkan 300, saya tambahkan ya 100 karena debit. Kita bisa sisinya ini, sisinya di sisi debit. Terus tambah. Nah, yang kita yang ini kredit di ini debit ya. Ini kredit lagi di situ. Nah, terakhir yang ini bisa tetap saja ya, karena kita ingin tetap ada informasi awal dan akhirnya ini total juga harus sama. Ini kan 95, nah ini
belanja yang ini. Harus sama juga ya, karena kanan kredit ditambah lagi kredit. Tambah ke atas sama ya 100. Ini laporan laba rugi, ini neraca. Laporan laba rugi. Nah, sesudah ini kita sekarang pisahkan mana akun-akun yang akan dilaporkan di laporan laba rugi dan mana yang ada di neraca. Nah, kita mulai dengan laporan laba rugi. Biasanya penjualan ke bawah, ini adalah laporan laba rugi ya. Jadi langsung kita pindahkan saja dari sini. Yang debit juga ke debit laporan laba rugi. Copy. Dan yang ini juga kita copy. Beban sewa. Iya, nah kecuali sewa laba rugi ini. Kita ambil dua-duanya. Terus yang kredit. Kreator pembelian, potongan pembelian, kemudian pendapatan bunga. Nah, yang tidak masuk ini adalah tambahan, ini utang gaji dan utang air listrik dan telepon. Nanti karena utang dia masuk ke neraca. Nah, yang di neraca berarti sisanya ya, kas, kopi juga yang debit semua, terus type dan yang lainnya akumulasi penyusutan ini ke sana. Yang kredit air yang dua yang belum masuk. Nah, jadi ini tadi semuanya sudah seimbang 111 dan 114. Nah, di sini ada yang masuk ke laporan laba rugi, ada yang masuk ke neraca. Dia tidak seimbang ya, tapi penyeimbangnya kalau diseimbangkan harus sama. Sebelah kiri dan sebelah kanan ya, sebelah neraca laporan laba rugi dan sebelah neraca. Nah, kita coba jumlahkan. Ini kan tadi adalah penjumlahan sampai atas tadi ya. Ini jadi oke, kita copy ya. Nah, ini kita lihat jumlahnya beda. Ini juga tambahkan jumlahnya beda ya. Tapi jumlah beda ini selisihnya akan sama. Oh, ini masih ada yang kurang ini 500. Jadi ini 6525 minus 150.000 selisihnya. Jadi lebih besar sisi pendapatan sebesar lebihnya 950.000. Nah, kita lihat juga yang di neraca ini juga lebih besar, tapi sebaliknya sisi debit ya yang lebih besar tadi, sisi debit. Ini lebih besarnya berapa? Kita lihat kredit lebih besarnya sama 950.000. Nah, jadi ini nanti seperti harusnya sudah pelajari. Ini 950.000 ini akan menambahkan ke beban ke modal ya. Modal abadi ini besar 20.675.000 nanti ditambah dengan ini laba bersih ya. Laba bersih. Jadi di neraca nanti modal abadi bukan sebesar 2675 saja, tapi 2675 ditambah laba bersih 950.000 dan dikurangi perive ini 2.500.000. Nah, jadi tetap berkurang ya. Tapi nanti total neraca akan seimbang. Sebagaimana di sini juga di kertas kerja total neraca kan seimbang ya. Ini kita jumlahkan 62.250. Nah, ini juga sama. Juga sama dengan debit dengan kredit. 100. Nah, jadi ini versi laporan di kertas kerja. Nah, laporan formal bukan laporan di kertas kerja ini, tapi harus dibuat lagi. Yang isinya sebetulnya sama, cuma tadi modalnya sudah di-update ya angkanya. Kalau di sini masih modal abadi ini adalah modal awal tahun ya. Dan di neraca masih ada laba bersih. Nah, ini harus tidak ada laba bersih ini ya, 950.000 ini harus ditambahkan.
ke modal awal tahun. Nah, dan juga masih ada preview kan di neracanya di Kelas Kerja ini. Nanti preview juga harus dimasukkan ke modal. Sehingga neraca yang kalau sudah laporan resmi nanti itu sudah hanya berisi yang memang benar-benar akan terbawa saldo-saldonya ke tahun-tahun selanjutnya. Nah, ini di tahun berikutnya semuanya penjualan itu akan mulai dari nol. Pembelian, ya, beban-beban harus dimulai dari nol kembali, kargo dari nol lagi. Ini kita nolkan lagi, makanya nanti ada jurnal penutup untuk semua akun-akun yang masih bersaldo positif atau ini debit atau kredit ya, yang sifatnya sebetulnya akun temporer gitu ya, akun yang hanya berlaku akun saja. Di sini belum ditutup ya, di sini baru kita lihat jumlah-jumlahnya saja, kita jadikan laporan. Nah, nanti berarti sesudah ini juga nanti harus ada akun untuk menutup 1.500.000 ini, 1.200.000 ini, 250 yang mungkin sudah dipelajari teman-teman. Ya, demikian terima kasih yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.